Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nelan Anggraini dengan NPM 2413025024 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 24 kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat lingkaran dengan menggunakan algoritma Brassenham. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Di sini saya akan membuat lingkaran dengan pusat lingkaran di mana X-nya 4 dan Y-nya 6 dengan jari-jarinya 6. Perhitungan akan dilakukan berdasarkan oleh oktan kuadrat pertama di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Koordinat titik awal dimulai dari X-nya 0, ya, X-nya 0 dan jari-jarinya 6. Jika jari-jarinya bulat, maka kita akan menggunakan rumus ini, PO sama dengan 1 dikurang R. Ada dua syarat perhitungan di algoritma Brassenham. Yang pertama, ini syaratnya. Yang pertama, jika PK lebih kecil daripada 0, maka X sama dengan XK plus 1, Y sama dengan YK. PK plus 1 sama dengan PK plus 2XK plus 1 plus 1. Untuk syarat yang kedua, jika PK lebih besar daripada 0, maka X sama dengan XK plus 1 dan Y sama dengan YK min 1. PK plus 1 sama dengan PK plus 2XK plus 1 dikurang 2YK plus 1. Langsung saja ke perhitungannya. Di sini ada XP. XP ini adalah X pusat. X pusatnya, di mana X pusatnya ini yang bernilai 4 dan Y pusatnya adalah 6. Dan jari-jarinya 6. Terus P0-nya min 5. Lanjut, di sini ada K, K-nya 0, X-nya 0, Y0-nya 6, dan P0-nya min 5. Jika P0 kurang dari 0, maka berlaku syarat pertama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Lalu, untuk mencari X1-nya, X1 sama dengan XK plus 1. 1. Ya kan? XK plus 1, 1. Y1 sama dengan YK. Y1-nya 6. Dan untuk menghitung garis simetris, kita harus menentukan 7 titik terlebih dahulu di mana dia terletak juga pada lingkaran. Kita dapat menggunakan rumus 8 oktal. Ini ya, ini untuk mengisi ini. Untuk mengisi X1 yang di sampingnya ini. Dari sini sampai sini nih. Dari awal sini sampai sini nih. Menggunakan rumus 8 oktal yang ini ya. Ini sudah saya tulis untuk mempersingkat waktu ya. Yang pertama ini ada 1 dan 6. Nah, X-nya 1, Y-nya 6. Lanjut di sini X-nya min 1 dan Y-nya 6. X-nya 1 dan Y-nya min 6. Begitu juga dengan selanjutnya sesuai dengan rumus 8 oktal ini ya. Kemudian kita menghitung nilai P. P di sini karena P ini memiliki syarat pertama, PK lebih kecil daripada 0, yang dimana P0-nya ini adalah min 5, ditambah 2, dikali X1-nya ini 1, ditambah dengan 1. Hasilnya min 2. P1 ini berguna untuk mencari literasi selanjutnya. Ya.
Kita cukup mengisi P1 saja. Yang selanjutnya ini yang di sampingnya ini tidak perlu. Kita yang pertama ini aja. Setelah kita menemukan 8 titik tadi, yang ini, setelah menemukan 8 ini, kita juga jangan lupa geser titik simetris ini ke titik pusat. Ini titik pusat. Hal ini berguna untuk menentukan setiap posisi panel XY pada titik pusat. Cara menghitungnya X sama dengan X plus XP. Ya, dimana X-nya ini tadi 1 ditambah XP-nya tadi 4. Ini, di atas ini. Jadi 5. Begitu juga untuk selanjutnya ini, X-nya ini min 1 ditambah 4. Ini ya. Jadi 3. Dan untuk mencari Y, untuk titik pusat Y ini, Y sama dengan Y plus YP. Dimana Y-nya 6 dan YP-nya 6. 6 tambah 6, 12. Begitu juga untuk mengisi selanjutnya, ikutin saja Y di atasnya ini, klik Y atas ini 6. Ditambah 6 lagi, YP sama dengan 12. Paham ya? Ini untuk mengisi yang ininya. Untuk menghitung X selanjutnya ini udah. Ini sudah, lanjut kita ke literasi kedua. Literasi kedua ini K-nya bertambah 1, Y-nya juga sama. Y-nya satunya ini, enggak deh. X1-nya ini tambah juga, bertambah 1. Y-nya ini tetap. Dan P1-nya kita dapat dari literasi 1 tadi ya. P1-nya ini. Satunya ini. Untuk menghitung literasi kedua, sama saja seperti menghitung literasi pertama ya. Karena P1-nya masih memenuhi syarat pertama di mana PK lebih kecil daripada 0, cara menghitung X-nya adalah X plus 1 sama dengan 2. Ini 2 ya. Kemudian Y-nya 6. Oke. Ini sama seperti mencari literasi yang pertama tadi. Lalu menghitung P2-nya. P2-nya sama P1 ditambah 2 dikali X2 plus 1, di mana P1-nya min 2. Ini ditambah 2 dikali X2 ditambah 1. Hasilnya 3. Untuk mengisi 7 titik oktanya sama seperti menggunakan cara tadi, kita geser titik simetris tadi ke titik pusat. Caranya sama karena kita masih menggunakan syarat pertama. X sama dengan X plus XP. X-nya tadi 2, XP-nya 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Begitu juga dengan Y-nya. Y-nya tadi ini 6 ditambah YP-nya 6 sama dengan 12. Oke, paham ya? Lanjut, untuk mengisi literasi ketiga. Berbeda, untuk mengisi literasi ketiga ini berbeda jika di literasi 2 tadi dapat P-nya 1 lebih besar daripada 0.
Karena P-nya itu lebih besar daripada 0, maka kita menggunakan syarat kedua. Cara menghitungnya, X sama X plus 1, dan untuk Y-nya, misal Y-nya, kalau yang di syarat pertama tadi kan Y-nya Y sama dengan Y. Maka yang di syarat kedua ini, Y sama dengan Y min 1. Gitu. Oke. Untuk menghitung P-nya. Ini P-nya yang literasi ketiga tadi. PK P-nya ini berapa tadi ini? Ini PK plus 2 dikali XK dikurang 2 dikali 2 YK. Dimana P-nya ini 3 ditambah 2 dikali X-nya 3 dikurang 2 terus Y-nya ini tadi 5. Hasilnya 1. Cara menghitung X pusat dan Y pusatnya juga sama ya. X-nya tadi ini 3, XP-nya ini 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Begitu juga dengan Y-nya. Y-nya 5 plus YP-nya 6. 5 tambah 6 sama dengan 11. Paham ya? Untuk mengisi selanjutnya sama saja. Lanjut kita ke literasi keempat. K-nya bertambah 1. X3-nya diperoleh dari ini ya. Tadi Y3-nya juga. P3-nya min 1 berlaku syarat pertama nih ya, karena PK lebih kecil daripada 0. Di mana perhitungannya itu sama seperti literasi pertama dan kedua. Oke. Ini sama X-nya 4, Y-nya 5. Ini tadi ditambah X-nya 4 ditambah XP-nya 4 dengan 8. Ini paham ya? Sama kayak pertama dan kedua. Lanjut literasi kelima. K-nya bertambah 1. K-nya bertambah 1. X4-nya ini juga diperoleh dari literasi sebelumnya. Y4-nya juga sama. P4-nya ini juga didapat dari literasi sebelumnya berlaku syarat kedua. Karena P lebih besar daripada 0. Cara menghitungnya sama dengan literasi ketiga. Literasi ini berhenti sampai sini saja ya. Karena X-nya lebih besar daripada Y. Nah, lanjut kita untuk membuat lingkarannya, kita ambil X dan Y pusat dari literasi pertama. Dari yang ini. Terus kita ambil semua sampai ini. Literasi kelima ini. Di sini sudah saya salin terlebih dahulu. Ini hasil X dan Y pusat dari literasi pertama sampai kelima. Untuk melihat hasil algoritmanya, kita blok XY ini sampai bawah. Terus ke insert. Pilih ini. Insert scatter. Ini kita pencet terus pencet yang ini. Nah, ini sudah jadi.
Lanjut kita ke codingannya. Lanjut ke codingannya. Lanjut ke codingannya. Di sini sudah saya buat codingannya. Codingan ini menggunakan script HTML. Yang pertama ada dokumen tipe HTML. Ini mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Terus ada HTML, elemen root yang membungkus seluruh konten HTML. Ada head yang berisi metadata dan informasi tambahan untuk dokumen. Ada metaset charset UTF-8 menentukan encoding karakter, yaitu UTF-8 ini mendukung berbagai karakter internasional ya. Lanjut ada meta HTTP equip ini. Ini menginstruksikan browser Internet Explorer untuk menggunakan versi rendering terbaru. Lanjut ada metaname viewport ini berfungsi untuk menyesuaikan tampilan agar responsif di perangkat mobile. Ini. Lanjut title. Title membuat lingkaran dengan algoritma Brassenham. Ini untuk menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Ini judulnya membuat lingkaran dengan algoritma Brassenham. Ada head, body. Body ini berisi konten utama halaman web. Yang pertama ada p-npm ini. Ini paragraf teks yang menampilkan npm. Lanjut ada H3 Brassenham. Ini judul sub bagaimana dengan teks Brassenham. Lanjut ada canvas ID Brassenham width 400, height-nya 400, stand background color. Elemen tempat menggambar kanvas berukuran 400 x 400 pixel. Ini atribut style background ini kosong, tidak ada warna latar yang diterapkan ya. Saya tidak menerapkan latar. Lanjut ke script. Ini berisi JavaScript untuk menggambar lingkaran dengan algoritma Brassenham. Yang pertama ada let Brassenham, dokumen get element by ID. Ini untuk mengambil elemen canvas berdasarkan ID. Terus di bawahnya ada let ctx Brassenham. Ini untuk mendapatkan konteks gambar 2 dimensi untuk menggambar di kanvas. Lanjut ada ctx Brassenham fill style black, mengatur warna isian menjadi hitam. Ya. Terus lanjut ada draw Brassenham 200, 200, 150 ini nih memanggil fungsi untuk menggambar lingkaran dengan pusat di 200 dan jari-jarinya 120. Lanjut kita masuk ke function. Di bawah ini ada function draw Brassenham x0, y0, r0. X-nya dimana di sini ada ini nih berfungsi untuk menggambar lingkaran dengan algoritma Brassenham ya, yang ini tadi function ini. X sama dengan 0, Y sama dengan R. Ini untuk memulai titik dari lingkaran atas. Aduh,
Lanjut, D sama dengan 3 dikurang 2 dikali R. Ini adalah parameter keputusan untuk menentukan pixel selanjutnya. Lanjut, ada while X lebih kecil sama dengan Y. While ini adalah perulangan sampai setengah lingkaran karena simetris ya. Ada lanjut CTX Bresenham Villeroy ini menggambarkan 8 pixel di posisi simetris seputar pusat lingkaran dengan ukuran titik 2 kali 2 pixel. Terus yang terakhir ada update nilai DXY. Ini menyesuaikan arah pixel berdasarkan algoritma Bresenham. Oke, lanjut. Langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Bentar, ada kesalahan ini. Lanjut kita open in browser. Nah, ini dia. Jadi deh. Ini lingkaran Bresenham ya. Segitu saja video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.